yang pertama heuristik. Heuristik ini adalah proses pengumpulan data, yang kemudian kritik sumber adalah mengkritik sumber yang telah kita temukan. Setelah itu kami memilih data itu yang mana rasional, kami anggap rasional. Kemudian ketiga, interpretasi. Setelah data rasional yang kami anggap sudah terkumpul, kemudian kami lakukan perbandingan data sehingga membuat kesimpulan. Setelah itu terakhir, historiografi, artinya proses penulisan sejarah. Kemudian masuk ke pembahasan. Yang pertama, sifat sejarah. Pandangan konsep filsafat sejarah, sejarah barat berpandangan bahwa filsafat sejarah dari segi sifat sejarah itu bersifat bendawi atau materi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah itu sifatnya materi. Nah, ini dibantah oleh Murtada Mutahari, menganggap bahwa sifat sejarah itu tidak hanya bersifat bendawi, tetapi ada selain daripada itu, yakni bersifat non-bendawi dan suprabendawi. Yang dimaksud dengan non-bendawi itu adalah keberadaan atau esensi sejati manusia yang lahir sebagai dirinya sendiri. Sedangkan suprabendawi itu adalah sesuatu yang menguasai diri manusia atau sesuatu yang di atas kendali manusia. And then bagian B, hukum sejarah. Pandangan Barat, khususnya sejarah kaum Marxisme, dari segi hukum sejarah, dia beranggapan bahwa hukum sejarah itu bersifat determinisme. Artinya menganggap setiap kejadian atau perbuatan action, baik jasmani maupun rohani, merupakan akibat dari kejadian sebelumnya dan ada di luar kemampuan atau kehendak manusia, atau istilahnya adalah kemestian sejarah. Nah, ini dibantah oleh Murtada Mutahari terkait hukum sejarah pandangan Barat ini. Murtada Mutahari mengatakan atau sepakat pemikiran Karl Marx ini bahwa hukum sejarah itu bersifat determinisme. Tapi tidak hanya itu, masih ada hukum yang berlaku, yakni hukum ketuhanan dan hukum ikhtiar manusia. Kemudian dari segi gerak atau perkembangan sejarah, pandangan orang Barat, khususnya kaum Marxisme, dalam melihat gerak sejarah atau perkembangan sejarah mengatakan bahwa semua itu ditentukan oleh faktor ekonomi. Jadi perkembangan motor dari perkembangan sejarah itu ditentukan oleh faktor ekonomi. Ini berbeda pandangan dengan Murtada Mutahari. Inilah dibantah Murtada Mutahari bahwa perkembangan atau gerak sejarah itu ditentukan oleh diri manusia. Beliau mengatakan dan menguatkan pendapatnya menggunakan dalil Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Nah, jadi pandangan Murtada Mutahari menganggap bahwa ayat ini jelas bahwa sesuatu tidak akan mengalami perubahan ketika sesuatu itu tidak berangkat dari manusianya itu sendiri. Jadi inilah kira-kira 3 minutes later ya. Oh ya, Ustaz. 3. Okay. Terakhir, Ustaz. Jadi pandangan Murtada Mutahari ini dari segi sifat sejarah itu, sifat sejarah mengatakan bahwa ditentukan oleh manusia. Kemudian tadi ini sifat sejarah yaitu tidak hanya bendawi tetapi juga bersifat non bendawi dan suprabendawi. Kemudian dari segi hukum sejarah tidak hanya berhukum determinisme tetapi juga ada hukum ketuhanan dan ikhtiar manusia. Dan terakhir perkembangan sejarah atau gerak sejarah, pandangan Murtada Mutahari mengatakan bahwa itu ditentukan oleh manusia. Demikian dari saya presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you Mr. Rizwandi for your presentation, and please close your okay, thank you. And the second or the next presenter,
Sofiyun Nahidho. Nahidho. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. The next presentation is Sofiyun Nahida will present the role of Islamic boarding school as a part of the halal ecosystem in the development of halal industrial area in Madura. In Madura, right? Yeah, Madura. Okay. Time's yours. Yeah. Okay. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you very much atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya presentasi bahasanya kurang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Mohon izin share screen. Baik, saya mulai. The role of Islamic boarding school as a part of the halal ecosystem in the development of halal industrial in Madura. Beberapa terakhir di era globalisasi ini, kita tahu bahwa sesungguhnya adanya judul yang saya angkat ini karena dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Kemudian juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2019. Nah, dari sini banyak sekali komunitas yang kemudian bergerak dalam kajian-kajian halal maupun melalui beberapa instansi atau lembaga yang terkait. Nah, pengkajian halal ini juga harus menjadi mandatori dari dikeluarkannya undang-undang ini bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia ini pada tahun 2024 nanti harus semuanya bersertifikasi halal, sehingga keluarlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Begitu juga pemerintah Jawa Timur dalam hal ini sangat optimis atas perkembangan industri halal di Jawa Timur. Karena apa? Beberapa perguruan tinggi dan juga beberapa lembaga sudah banyak yang mendirikan halal center dan juga lembaga pemeriksa halal. Dari situ menunjukkan bahwa semangat dari masyarakat akan semaraknya jaminan produk halal, terutama pada pelaku usaha tentunya sangat semangat karena ada fasilitas dan wadah yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk sertifikasi pada produk yang akan dipasarkan ini. Nah, optimis tadi itu juga dibuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat Madura hampir bisa dikatakan semuanya beragama Islam, dan Madura ini termasuk daerah yang dikenal sebagai 1000 pesantren gitu ya. Oleh karena itu pesantren ini bagian dari ekosistem halal, menjadi salah satu lembaga di bidang pendidikan yang nantinya turut mewarnai dari rangkaian ekosistem halal itu. Nah, ekosistem halal ini dibangun nantinya menjadi salah satu bagian dibangunnya kawasan industri halal. Pemerintah Jawa Timur ini juga di dalam beberapa sambutannya, salah satu kawasan industri halal yang nantinya akan dibangun di daerah Sidoarjo, Gresik, dan salah satunya adalah Bangkalan yang menjadi salah satu kabupaten di Madura. Nah, dari situ bahwa boarding school where students stay. Jadi beberapa indikator dari pondok pesantren yang menjadi bagian dari ekosistem halal ini memang salah satu tempat tinggalnya seorang murid atau seorang santri ini di beberapa pesantren. Kemudian juga ada musola, atau masjid, tempat mereka beribadah dan juga mengaji, ada juga kiai, dan juga ada beberapa kajian-kajian kitab-kitab turat atau kitab-kitab kuning. Itu beberapa indikator pesantren. Nah, pesantren ini karena salah satu lembaga pendidikan, maka otomatis menjadi bagian dari ekosistem halal. Oleh karena itu, maka kami meneliti sejauh mana pondok pesantren siap
dalam menyambut pembangunan industri halal di Madura. Kita tahu data pondok pesantren di Madura ini luar biasa. Banyaknya ada 1.026 pondok pesantren. Kemudian juga Madrasah Ibtidaiyah juga menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang tempatnya anak-anak belajar agama Islam. Kemudian juga Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah ini sekalipun bukan pondok pesantren, tapi ini menjadi bagian dari satu lembaga pendidikan yang notabene mengajar dan belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu, maka ini menjadi salah satu potensi tersendiri bahwa kesiapan lembaga pondok pesantren sebagai salah satu lembaga yang menjadi ekosistem halal, maka harus menunjukkan kesiapannya. Oleh karena itu, maka seperti apa pondok pesantren yang dikatakan siap gitu ya? Some Islamic Boarding School in Madura, yakni ada beberapa macam pondok pesantren yang ada di Madura. Di antaranya pondok pesantren tradisional atau juga pondok pesantren tradisional tapi dengan fasilitas yang memadai. Ada pondok pesantren yang salafi tapi ada sekolahnya di situ. Ada juga pondok pesantren modern. Ini sekarang sudah mulai banyak melakukan pembenahan lembaga-lembaga pondok pesantren di Madura karena sudah menangkap bahwa saat ini harus mulai mencoba untuk memperbaiki manajemen pesantren, baik itu manajemen pendidikan, manajemen SDM, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu macam-macam pondok pesantren ini, model pondok pesantren ini ada di Madura. Oleh karena itu, maka ini juga menjadi salah satu potensi kesiapan Madura, khususnya Kota Bangkalan, sebagai salah satu daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur dalam pembangunan kawasan industri halal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini bahwa Islamic Boarding School, pondok pesantren yang menjadi bagian dari ekosistem halal sebagai ini ya, kesiapan pondok pesantren sebagai bagian dari ekosistem halal dalam rangka pembangunan industri halal di Madura, ini harus betul-betul mempersiapkan diri dari beberapa macam unsur ya. Meskipun halal itu berkaitan dengan kekhususan umat muslim, namun ternyata kehalalan sebuah produk ini juga diterima dan dibutuhkan oleh umat non muslim. Karena dengan halal merasa aman, sehat, gitu ya, dan ada kualitas yang menjamin gitu ketika mengkonsumsi produk halal. Gitu. Apalagi di pondok pesantren, beberapa pondok pesantren di Madura sudah memiliki lembaga koperasi itu yang menunjukkan kemandirian pondok pesantren. Maka dari itu koperasi ini otomatis menyediakan produk-produk halal gitu. Ini harusnya. Maka dari itu perlu ada riset lanjutan di dalam hal ini tentang peran pondok pesantren dalam pembangunan kawasan industri halal. Nah, dalam hal ini Madura tidak lepas dari peran pondok pesantren dan tokoh pesantren di dalam kebijakan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, maka kita perlu menyiapkan tempat pengetahuan ilmu agama Islamnya, ini fasilitasnya memadai atau tidak, kemudian pendidikan karakter yang berorientasi kepada akhlakul karimah, penanaman soft skill, penguasaan referensi turosnya, dan menyelesaikan problematika masyarakat. Ya, ini peran pondok pesantren. Oleh karena itu, maka sangat penting dan sangat berperan pondok pesantren di Madura di dalam kebijakan pemerintah daerah, apalagi dalam rangka menyambut pembangunan industri halal. Nah, pesantren kesimpulannya pesantren sebagai bagian dari ekosistem halal, yakni mewakili dari lembaga pendidikan, memang sangat peran penting khususnya di daerah Madura sebagai daerah yang basisnya pondok pesantren, karena peran tokoh pesantren menjadi utama di dalam pengambil kebijakan pemerintah daerah. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Thank you very much for atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Sofi ya. Panggilannya saya lihat ini ya.
FKIS, Fakultas Kesehatan ya, Bu Sofi ya. Fakultas Keislaman, Bang. Oke, selamanya. Masya Allah. Di sini kan kalau FK itu ya, apa ya, Fakultas Kesehatan ya. Iya, Well, FK. FKIS Fakultas. ini ya. Kalau di Iya, sini FKIK, Fakultas Kesehatan. iya, iya. Baik, terima kasih. Dan kita langsung ke the next presenter, the next presentation from Syam Fitriani Asnur, Syahril Idris Samsudin Mustafa. Yeah. Are you here? Yeah. Okay. 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 You are going to present resident integrity in the concept of hijab in a small type of urban row house. Oh yeah, I think it's nice presentation. So we are going to please you to present your article. Time's yours. Oke. Saya share. Terlihat ya Pak share-nya? Oke. Ya, Bu, terlihat Bu. Ya. Terima kasih moderator. Saya juga akan melakukan dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yeah. I will present my article entitled Residence Integrity in the Concept of Hijab in a Small Type of Urban House. Sebagai pengantar kita tahu bahwa saat ini banyak rumah yang dikembangkan dengan tipe kecil atau sederhana akibat keterbatasan lahan di area perkotaan. Ya, rumah tipe sederhana ini karena dia lahannya terbatas sehingga ruang-ruang yang ada pun itu terbatas hanya pada ruang-ruang inti saja. Ya, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa adalah rumah sebagai tempat kita kembali dari berbagai aktivitas kita, ya, tempat berlindung dari berbagai bahaya dan cuaca, sebagai sarana kita untuk belajar, beribadah serta silaturahmi. Nah, di lain sisi, ya, the house is the mind of woman. Jadi menjadi wilayah, sebagian besar menjadi wilayah perempuan di mana mereka melakukan peran domestik, yaitu mengenai tugas kerumah tanggaan. Nah, meskipun demikian, untuk kebutuhan sosialnya perempuan pun memerlukan interaksi dengan dunia luar, termasuk bertemu dengan orang-orang yang bukan muhrimnya di rumah gitu. Nah, seorang Muslim, ya, a Muslim home should be based on the value of the Quran and Hadith, and he should be able to protect himself while engaging in prohibited activities from the prying eyes of non-Muslim gitu. Ya, jadi kita harus melindungi diri kita saat kita berada di dalam rumah dari pandangan orang-orang yang tidak boleh melihat sesuatu yang diharamkan gitu. Nah, telah dicantumkan ya di dalam Al-Qur'an bahwa hunian hijab sebagai pembatas atau sarana pemisah antara laki-laki dan perempuan itu dari the residential homes are constructed so that occupants can conceal their activity. Hijab juga itu sebagai memberikan makna penutup atau pelindung, ya, pelindung, sehingga dari sini kita ingin mengetahui, ya, bagaimanakah bentuk integritas penghuni dalam menerapkan konsep hijab pada rumah tinggal, khususnya tipe kecil di daerah perkotaan gitu. Nah, Islamic architecture, ya, jadi arsitektur Islam menekankan tentang aspek
fisik sebuah lingkungan binaan, ya. Nah, di dalam arsitektur Islam lebih mengedepankan pada nilai-nilai keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, dalam arsitektur itu diwujudkan dalam dua komponen utama, yaitu elemen fisik atau yang dapat atau tangible dan elemen non fisik atau intangible. Nah, contoh dari elemen fisik yaitu misalnya penggunaan pintu, jendela, dinding, penataan layout ruang, penggunaan pagar dan lain sebagainya. Sedangkan elemen intangible-nya terdiri dari seperti apa sikap, kemudian perilaku kita dan aktivitas dari penghuninya. Nah, hijab sendiri ya is effort to protect women, elevate their dignity and prevent their humiliation. Jadi hijab itu juga berupaya untuk melindungi wanita, mengangkat kemuliaan wanita dan mencegah agar ia tidak sampai terhina. Nah, hijab ini juga mengatur hijab sebagai doktrin itu mengatur adab berperilaku sebagaimana yang telah ditegaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, kemudian selain itu tadi juga sudah dijelaskan bahwa pada Al-Quran ayat Al-Ahzab ayat 53 menjelaskan bahwa hijab sebagai pembatas atau sarana pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk fisiknya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Quran surat An-Nur ayat 30 yang memperjelas makna hijab bahwa laki-laki dilarang berlama-lama menatap wanita untuk menghindari fitnah. Jadi dengan kata lain, ayat ini mengatur adab atau sikap berhijab dengan tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, hijab demikian ini dikategorikan sebagai hijab non-fisik itu. Nah, pada rumah tinggal Islam, ya, Al-Quran dan hadis seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup manusia dalam melakukan kegiatan, sehingga seorang muslim dalam merancang rumah tinggalnya seharusnya berupaya untuk melakukan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, baik itu secara bentuk maupun dari sisi tata ruang dan konstruksinya. Nah, penentuan wilayah perempuan ya dalam konsep perancangan rumah tangga Islam ini harus dipisahkan secara tegas tanpa kita menghilangkan kenyamanan dan keleluasaan penghuni perempuan khususnya ya dalam beraktivitas dan menjaga silaturahmi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya gitu. Nah, metode yang saya lakukan itu adalah deskriptif kuantitatif. Populasinya terdiri dari 3 kompleks perumahan di Makassar City dengan total sampel sebanyak 240 rumah. Was selected using dengan pengambilan sampelnya dengan purposive sampling metode. Nah, the question assess the occupant knowledge of the hijab and their comprehension of its application to them as well as their attitudes and behavior. Nah, ini adalah variabel-variabel yang kita lihat, yang dilihat pada unit hunian, yaitu hijab secara fisikal dan hijab secara non-fisikal. Because the time is very limited, so you may go to the point. Oke. Yes. Jadi di sini saya mau memberikan kesimpulan bahwa the most ideal form the physical hijab is spatial separation between public and private space gitu. Beberapa even though people desire for an ideal home according to the hijab concept is constrained by their economic capacity. Jadi mereka itu kesulitan untuk mengatur tata ruang berdasarkan konsep hijab itu karena faktor ekonomi. Namun apabila kita punya integritas dalam menerapkan konsep hijab itu, saya rasa itu bisa menjadi bagian dari bisa kita lakukan gitu.
Saya rasa seperti itu saja cukup karena Oh ya. ya terima kasih. Okay, well, thank you, Bu Syam. So we are going to the next presentation. Give you time to present your article under the title "The Role of Mariam's Spiritual Intelligence as a Single Parent Mother." Study of thematic interpretation. Mariam spiritual. Oh, kita penasaran dengan Mariam spiritual intelligence. So I go to press you. Silahkan Ibu Mustaqimah from Gorontalo ya. Halo, Ibu Mustaqimah. Iya betul. Maaf, saya sudah kirimkan PowerPoint-nya tadi sama Ibu Astrid. Apakah sudah disampaikan? Ibu Astrid lagi tidak di ruangan. Ini sudah boleh ini. Sudah? Okay. Sudah boleh terlihat ini? Ya, silakan. Sudah boleh? Ya. Pak, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang the role of Mariam spiritual intelligence as single parent mother, study of thematic interpretation. Bagaimana peranan seorang Mariam karena kekuatan spiritual, kecerdasan spiritualnya menjadi seorang single parent, ya, ibu single parent untuk anaknya, yakni Nabi Isa alaihi salam, dengan studi tafsir tematik. Jadi dalam tahun ke tahun Indonesia mengalami kenaikan perceraian di dalam keluarga-keluarga, ya. Itu tergambarkan pada Badan Pusat Statistik di Indonesia yang menggambarkan bagaimana kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sebab-sebab yang menjadikan perceraian itu antara lain adalah faktor ekonomi, kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga, poligami, kemudian tentang berbagai hal, ya, seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, apalagi pasca atau pas terjadinya musibah virus Corona 19, ya, yang cukup membuat perekonomian Indonesia cukup turun, kemudian menyebabkan berbagai banyak permasalahan di dalam lingkungan keluarga, khususnya masalah ekonomi, dan berimbas pada perceraian dalam rumah tangga. Kemudian ketika perceraian itu terjadi, maka yang menjadi korbannya bukanlah hanya pihak suami ataupun istri, tapi juga anak-anak, karena mereka membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka. Nah, ketika orang tua itu berpisah, maka orang tua tunggal memiliki double peran. Double peran yang pertama adalah sebagai pengasuh dan perawat, yang kedua adalah memberikan support, memenuhi kebutuhan anak, ya. Dan yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah ketika bapak itu sudah menceraikan istrinya, maka kebanyakan yang tidak mengerti terhadap bagaimana tanggung jawab sebagai seorang ayah, dia juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga kita perlu melihat apakah Al-Quran memberikan solusi terhadap hal ini. Ya, maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seorang Maryam, yang dalam tafsir Qurtubi bahkan beliau itu disebutkan seorang nabiah, ya, seorang nabi dari kalangan perempuan, yang di dalam Quran surah Ali Imran ayat 42 hingga ayat 45 yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa pada saat itu pria mendominasi dalam keulamaan dan juga peribadatan yang ada di Baitul Maqdis. Sehingga ketika Maryam yang kemudian dinazarkan oleh orang tuanya, yakni Hannah ibunya, untuk dijadikan sebagai pelayan atau sebagai
pelayan di Baitul Maqdis itu adalah suatu hal yang di luar kebiasaan. Bahkan beliau dikatakan warka'u ma'arrokiin, agar rukuklah ya bersama dengan orang-orang yang rukuk dari kalangan para laki-laki. Ini adalah hal yang luar biasa yang diberikan kepada Maryam. Nah, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam antara lain adalah dari sejak kecil beliau itu telah ditinggalkan oleh orang tuanya, yakni Imran ya, beliau bukan seorang nabi, tapi adalah seorang yang soleh yang kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Quran sebelumnya, ayat sebelumnya Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Jadi Ali Imran ini memiliki keluarganya adalah keluarga pilihan di antara keluarga-keluarga yang lain. Nah, kemudian setelah masa kecilnya mengalami ujian yang sangat luar biasa, kemudian Allah memberikan anugerah berupa kehendak Allah, dia bisa hamil di luar pernikahan, ya, di luar pernikahan tanpa adanya persentuhan dengan laki-laki. Bahkan Maryam itu mengatakan, walam yamsasni basyar, bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku tidak tersentuh oleh seorang laki-laki. Tapi itu adalah kehendak Allah. Dan ketika kaum Bani Israel yang disebutkan dalam surah Maryam, beliau dikatakan sebagai seorang pezina karena bisa hamil tanpa adanya pernikahan. Tapi itu semua dilakoni oleh beliau dengan begitu sangat sabar. Dan kekuatan beliau adalah pada ibadahnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran dikatakan, Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i maraki'in. Jadi ibadahnya, ketergantungannya kepada Allah sangat luar biasa. Dan itu juga ditegaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat terakhir, yang kemudian Allah gambarkan beliau adalah seorang yang menjaga kesuciannya. Itu juga ditegaskan dalam beberapa surah yang lain. Dan juga beliau begitu percaya kepada kitabnya, ya. Jadi dengan kekuatan kecerdasan spiritual itu telah menggabungkan kekuatan kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosi, sehingga beliau bisa melewati kehidupannya dengan penuh ujian itu, sehingga bisa mendidik anaknya Isa alaihissalam sebagai seorang yang hebat, ya, yang dikatakan oleh Allah sebagai wa minal muqarrabin, termasuk adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikenal oleh manusia, yang ma'ruf di kalangan manusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana hasil dari penelitian ini, maka menggambarkan Maryam memiliki kekuatan baik intelektual, ya, kekuatan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang itu mampu menjadikan beliau seorang yang tangguh sebagai single parent dalam mendidik anaknya seorang diri, dan itu bisa menjadi sebuah teladan yang luar biasa bagi ibu-ibu single parent, dan bukan kemudian menjadi stres, menjadi kehilangan pegangan karena dia telah menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Dia memiliki ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah, sehingga Allah memberikan jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktunya barangkali, karena tadi juga sudah diingatkan oleh moderator, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadzah Mustaqimah ala taqdimik Maryam spiritual intelligence as single mother. So how many verses did you find on the Holy Quran talking about Maryam's spiritual? Because this is I to say a thematic
tafsir ya, thematic interpretation. Oke, Sofi kembali bergabung dengan kita. Sambil menunggu beberapa tanggapan, respon, kita ada kemungkinan 30 menit to discuss to discuss the all presentation for the five presenter. Maybe I just to confirm firstly to Ibu Mustaqimah. Kira-kira gimana, Bu? Ada berapa ayat terkait tentang ini yang Ibu kumpulkan? Oh iya. Halo, masih terdengar? Ya, clear. Oh, iya. Wadih. Ada 34 nama Maryam yang ada di dalam Al-Quran yang tersebar dalam 31 ayat. Yang semua terkait tentang spiritual intelligence. Terkait tentang tidak semuanya. Tidak Hanya nama Maryam dalam bentukan ada ummuhu yang itu terkait dengan Nabi Isa alaihi salam juga. Tapi khusus untuk kecerdasan spiritual Maryam itu terdapat dalam Quran surah Al-Imran dan juga dalam Quran surah Maryam. Yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah ketika Allah sorry. Mohon maaf, Ibu Mustaqimah. Yang terakhir yang paling penting adalah pasaran Ibu terkait dengan hasil penelitiannya untuk kehidupan real sosial kemasyarakatan, terutama buat ibu-ibu. Iya. Nah, ibu-ibu ini karena memiliki kecerdasan kata-kata yang cukup banyak, ya. Nah, kecerdasan kata-kata yang cukup banyak ini biasanya diwujudkan dengan curhat, baik di kalangan arisan, kalangan majelis taklim, ataupun di media sosial yang ramai ya. Nah, tapi bahkan kalau Maryam ini tidak mengumbar kata-kata. Ini nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yauma insiya. Jadi bahkan beliau itu belajar menutup mulutnya, berpuasa untuk berbicara. Seperti yang dilakukan oleh tim Jerman ya. Oh gitu, kalau saya tim Jerman ini kurang tahu. Tidak mengikuti Ustaz. Iya. Jadi tidak banyak bicara, dia bernazar untuk menutup mulutnya dan cukup bersyarat saja. Dan sebenarnya seperti yang kita tahu ini seperti tantangan buat perempuan, karena katanya perempuan itu agak sulit menutup mulutnya, tetapi kemudian Maryam melakukan hal yang sebaliknya dengan apa yang terjadi. Ini adalah ibadah tertinggi bagi perempuan adalah dengan menutup mulutnya. Jadi dia cukup mencurahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang Maryam mampu melakukan itu, di mana perempuan itu kebanyakan tidak mampu menahan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu Mustaqimah. Cuman nanti kalau saya menariknya adalah bagaimana kemudian karakter sosok Maryam diperbenturkan dengan psikologi perempuan yang menurut sebagian peneliti itu sudah fitrahnya untuk talkatif, sudah banyak bicara, banyak dan seterusnya. Sementara spiritual Maryam ini ternyata mengharuskan dia tidak banyak bicara justru. Ini menarik saya kira, kalau ini nanti bisa dikembangkan saya kira. Oke, thank you. Iya. Yang lain mungkin sedikit sambil menunggu ya. Jadi tidak banyak bicara itu, tapi sebenarnya dia berdialog terus. Dia berdialog terus dengan Allah. Kita lihat dalam Quran surah Maryam. Ya Allah, seandainya saya tidak pernah kau ciptakan dan dilupakan oleh manusia. Itu kan intens. Dia berbicara intens kepada Allah. Bahkan jadi Maryam ini masih tetap mendapatkan wahyu. Jadi Maryam ini masih representatif. Berarti sosok Maryam ini masih representatif, tidak bertabrakan dengan konsep umum bahwa perempuan itu suka bicara dan seterusnya. Cuma beliau arahkan ke tempat. Good point. Tempat curhatnya itu kepada siapa adalah zat yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi kalau kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita ya, masyarakat kita, gara-gara stres dia bahkan ada yang bunuh diri, membunuh anaknya karena dia merasa sendirian.
Oke. Nah, Oke, thank you Bu Mustakimah. Iya. Bu Mustakimah ada respon Iya, terhadap Ibu Sofi? Kalau tidak, Ibu Sofi. Ibu Sofi. Assalamualaikum, Bu Sofi. Ya, Jauh ini dari Madura, saya di Madura. Gorontalo. Aha. Di mediasi Makassar. Masya Allah. Di mediasi Makassar, iya. Iya, Iya, jauh-jauh luar ini. biasa. Ini dari berbagai macam suku. Gorontalo baru-baru Iya. saja ada seminar internasional yang sama, Ibu ya, Gorontalo. Iya, alhamdulillah ada kemarin itu ada, kemudian di bulan September juga ada, alhamdulillah. Salam sama Ibu Aisyah kalau kenal. Bu Aisma, Bu Aisyah. Bu siapa? Aisyah Pido. Bu Aisyah yang Aisyah mungkin wakil dekan di Fakultas Ekonomi atau Fakultas Syariah, saya kurang paham. Oke, baik. Kalau tidak, Ibu Sofi, ini kan Ibu membahas tentang peran pesantren di Madura dalam kesiapannya. Kira-kira Ibu Sofi menggunakan teori kesiapan dari siapa ya? Atau ada teori tentang kesiapan pesantren? Apa yang mana kategori pesantren dengan siap dengan tidak siap itu? Teorinya siapa, Ibu? Sorry. Ya, kami salah satu yang kami ambil sih teorinya mantan Menteri Agama Hasan yang kami kutip di beberapa artikel ilmiah yang sudah ditulis. Ini yang menjadi rujukan kami di pustaka kami itu. Di pesantren yang dianggap siap itu tidak hanya tempat mengaji saja, tapi manajemen pendidikannya juga siap. Kemudian juga manajemen SDM-nya, kemudian manajemen keuangan yang berorientasi kepada kemandirian pesantren. Ya, sekarang banyak pesantren-pesantren yang punya koperasi. Maksud saya dengan kategori yang Ibu sebutkan tadi itu sepertinya banyak sekali pesantren yang dianggap siap. Kira-kira penciri Madura ini, pesantren Madura ini dengan yang lain kira-kira sampai di situ, Ibu? Kira-kira? Iya, sebagian. Kalau bisa ya karena saya pendekatannya bukan dengan kuantitatif ya, jadi pendekatan kualitatif. Jadi kita kategorikan pesantren yang siap untuk di Madura itu masih belum mayoritas. Jadi sekalipun dengan agak ini, kira-kira di mana yang paling tantangannya yang paling di koperasi itu? Iya. Di koperasi itu ya kira-kira. Kemandirian pesantren sama manajemen pendidikannya. Karena sesungguhnya di Madura ini pesantrennya banyak sekali sampai ke pelosok-pelosok. Tapi masih lebih banyak, masih mayoritas itu masih ke tradisional. Baru-baru ini aja yang melakukan pembenahan. Karena ada satu mindset, salah satu tokoh agama di sini mengatakan bahwa Madura ingin tidak tertinggal kekhasannya. Jadi mindset pesantren itu belajar kitab kuning, belajar ilmu alat, belajar ilmu agama. Makanya banyak pesantren tradisional di Madura kecil-kecil sudah mahir baca kitab kuning. Gitu. Tapi justru bukan dari justru itu menjadi kekuatan bahwa sifat tradisional itu kemudian mendukung kemandirian. Bahwa dia tidak ingin katakanlah bergantung pada pemerintah dan seterusnya, maka dia mandiri. Iya, kalau mendukungnya sih iya, kalau mendukungnya iya betul, Pak. Cuma dalam perkembangannya. Dalam pembangunan industri halalnya, akan tertinggal dengan pesantren modern di luar Madura. Gitu. Ini kan sangat sayang sekali. Bagus, oke. Saya kira kita dapat poinnya, Ibu. Atau siapa ada Ibu respon terhadap Ibu Mustakimah? Ini yang lain sudah pada kabur saya lihat. Iya, saya jadi tempat jaringan. Jaringannya sempat ini. Sempat terputus. Ada respon dari Ibu Mustakimah, Ibu Sofi? Kalau untuk silakan Mustakimah. Mohon izin. Bagaimana pesantren-pesantren itu bisa menghidupi dirinya ya, bisa mandiri padahal itu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah mungkin karena ingin menjaga menjaga tradisinya itu gitu. Kemudian dia mampu bertahan kadang itu sampai kalau yang pesantren salaf di Jawa maupun Madura itu kan bahkan itu sudah turun temurun gitu. Iya Bu ya.
itu kekuatannya apa, Bu? Karena mungkin dari secara ekonomi itu kan tidak berbeda dengan pesantren-pesantren modern. Iya, oke. Iya, Bu. Ada Mohon tanggapan maaf, Ibu Sofi? ini kebetulan ada UTM bersolawat ya nanti malam, jadi Ah, ya nggak kami apa-apa, masih nggak ada apa-apa, di Bu. kampus. Eh, Sedikit Bu Mustakimah kami sampaikan. Jadi kemandirian pesantren dengan prinsipnya itu menjadi kekuatan pesantren tersendiri. Pesantren yang sudah mapan di Madura ini, sekalipun manajemen pendidikannya itu masih tradisional, tapi dengan pemberdayaan ekonomi pesantrennya itu cukup mandiri. Jadi mereka di dalam itu menyiapkan kebutuhan para santri dan juga para punyainya itu juga punya produk yang sebagian disertifikasi halal gitu. Ini menjadi proyek pengabdian masyarakat di kampus kami. Produk-produk yang diproduksi oleh pondok pesantren yang kemudian menjadi kemandirian pondok pesantren itu. Oke. Itu Ibu. Saya kira kita sudah, ini juga memang kayaknya agak Ibu Sofi agak terganggu ini karena ada acara di kampusnya. Akhirnya saya sampaikan atas nama mewakili seluruh committee of this international conference, especially in parallel session, menyampaikan terima kasih, thanks for your coming and your presentation, and terima kasih telah bersamai selama ICIS ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Tetapi kemudian seperti biasanya kita masing-masing ada kewajiban, termasuk para presenter tetap harus ada kewajiban untuk menyelesaikan artikelnya, naskahnya, mungkin yang masih berbahasa Madura diterjemahkan atau berbahasa Gorontalo maksudnya. Gorontalo sudah berbahasa Inggris full kayaknya ini. Kemudian disubmit ke ke panitia, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua bisa menjadi amal yang baik dan berkah buat kita semua. Atas nama sekali lagi kepada panitia, kalau ada yang sesuatu yang kurang berkenan, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita kembali ke Mr. Harudin. I'm yours, Mr. Harudin. Thank you. Terima kasih, Mister. Ya.